Ibu saudara-saudara, masih melekat dalam hati kita apa saja yang terjadi di tahun 2020. Namun marilah kita dengan penuh keyakinan bersama dengan firman, karena tidak ada iman kalau tidak ada firman. Saudara kasih. Oleh sebab itu saya mengajarkan kepada saudara, kalau berdoa jangan hanya perasaan, harus punya dasar firman. Dan ketika kita berdoa dengan sesuai dengan firman itu, maka apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup ini. Pagi hari ini saya ingin memberikan firman kepada kita semua untuk direnungkan. Sebab ini baru tanggal 1. Oleh sebab itu saya ingin memberikan firman Tuhan yang sebagai kunci atau dasar. Apakah engkau mau tahun 2021 itu menjadi tahun yang penuh dengan berkat Allah, ataukah yang masih penuh dengan kesibukan dan urusan-urusan yang sederhana? Bila engkau mau berhasil, dengar firman Tuhan. Bila engkau ingin merubah kehidupanmu untuk tahun 2001, dengar dan perhatikan firman Allah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Allah ini saya beri judul siap atau berani bayar harga. Saya pikir pernyataan ini sangat sederhana. Bahasa Inggrisnya pay the price atau berani bayar harga. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan segala sesuatu dalam dunia ini yang engkau inginkan. Ya bayar. Kemarin hari Selasa saya ada undangan untuk ke Pelanjan dan saya ke sana juga ketemu dengan Pak Joko dan Bu Ani. Undangan tersebut adalah untuk menerima bantuan beras sebanyak 25 kg satu karung. Saudara yang kasih. Nah, setelah selesai dari sana, saya mampir ke Pantai Mesra. Mungkin ibu-ibu yang sudah lama, bapak-bapak yang sudah lama tidak nengok ke pantai. Di sana ada pantai yang ada namanya baru. Jadi nampaknya itu pantainya memang dari dulu sudah ada, terus direnovasi, dijadikan tempat wisata dan diberi nama Pantai Mesra. Ini bukan promosi untuk pemuda yang ingin pacaran supaya nengok ke sana, bukan. Ini khusus untuk semua orang. Ya. Setelah sampai di sana, saya tanya kepada penjaganya, ini paling mudah lewat mana? Cukup Pak, nanti nyusul di pantai sebelahnya itu sudah Pantai Mesra. Kalau lewat pantai dulu agak kosong. Nah kenapa? Jalannya berbatu dan turun susah. Tapi puji Tuhan sampai di sana tidak terlalu lama kemudian hujan. Nah ini yang jadi masalah saudara. Kita minum karena halah dingin, kita pengen kencing saudara. Satu kencing ditanya harganya berapa untuk kencing, padahal kita memberi saudara.
Hah? Satu orang ya? Iya. Satu orang ya sekali. Terus saya tanya, kalau BR berapa BR? 5.000, saudara. Mandi 5.000. Jadi saudara-saudara kalau BR tanpa kencing 3.000. Ya kan? Nah, dari sini kita melihat hanya untuk buang hajat itu kita harus berani bayar harga secara sederhana. Nah, di sini ada gambar, kemudian gambar kelihatannya tempat duduk berjajar. Ini kemungkinan adalah bus, saudara. Juga dituliskan harus berani bayar harga. Tidak berani masuk di bis tidak bayar, diusir, saudara. Ya bayar. Saudaraku, apakah Anda mau membayar harga untuk hidup yang lebih baik? Dan seperti yang Anda inginkan, harus berani bayar harga. Terus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kamu mau berhasil dan memiliki mimpi yang besar, ya harusnya berani bayar harganya. Itu, saudara. Bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada yang gratis di dunia ini. Anda harus siap membayar harganya. Apalagi jika kita mau diakui dan mendapatkan penghargaan, itu jelas tidak mungkin. Kita harus siap bayar harga. Ya bayar. Saudara sih, bayar harganya sekarang, nikmati hasilnya nanti. Jika kita mau menikmati pemandangan yang indah, kita harus siap bayar harga. Apalagi ini adalah pemandangan yang cukup indah, dan ini adalah khusus dibuat oleh orang sekitar. Ini adalah di daerah Kali Bingung. Untuk mencapai puncak ada upaya yang harus dikeluarkan, tapi itu diharapkan sebanding dengan hasil yang dinikmati. Usahanya enggak hanya berani bayar harga duit 5.000, 10.000 untuk masuk, enggak. Tapi di sini kita harus punya keberanian untuk naik ke atas. Dan kemudian di sini saya lihat ada tangganya, anak tangga di bawah tempat itu, dan dia harus naik anak tangga, kemudian duduk nongkrong di ketinggian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang saya perlu tegaskan hari ini, bahwa untuk keselamatan Yesus sudah membayar harga jiwamu itu dengan tuntas, dengan total, atau sudah 100% selesai, sehingga kita itu dapat masuk ke surga. Namun yang saya bicarakan ini bukan masalah masuk surga atau keselamatan, saudara. Keselamatan itu sudah Tuhan sediakan karena karyanya yang besar, sehingga dia berusaha untuk menjadi pokok keselamatan, sehingga keselamatan bagi kita sebagai orang Kristen itu adalah gratis. Maksudnya tanpa usaha, tanpa upaya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Supaya kita tidak salah mengerti, yang saya pernah sampaikan bahwa menurut teologian
Calvinis itu menekankan terhadap karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekali kita terima Tuhan, pasti kita masuk surga. Namun tidak boleh khianat, tidak boleh murtad, saudara. Karena pandangan itu pandangan barat. Mereka yang biasanya fokus sehingga ada spesialisasi, itu dominasi dari sana, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka mereka memiliki keyakinan bahwa orang di sana itu kalau ngomong ya ya ya, tidak ya tidak, saudara. Ya Pak ya. Kalau di sini ya hari ini pagi, sore itu saudara. Makanya seringkali orang di sini disebut pelin-pelan. Kenapa? Esok tempe, esok dele, sore tempe. Dia tidak sadar bahwa beberapa hari kemudian akan jadi tempe bosok. Iya Pak ya, saudara. Ya pikir kalau jadi tempe, wah bagus. Itu tidak lama, saudara. Tanya Bu Busro. Gitu ya Bu. Kalau Bu Busro tempe bosok beneran gitu. Golek kendok karo tahu. Terus dadeke sambal tumpah, saudara. Tapi tidak semua tempe bosok itu memang dibutuhkan, tapi tidak semua orang suka tempe bosok. Saudara ingin kasih di dalam. Jadi jangan kita pikir, wah sekarang semakin mudah, berakhirnya bosok, saudara. Tidak enak, saudara. Nah oleh sebab itu, di dalam pemahaman Arminianisme itu menekankan bahwa keselamatan itu memang adalah keselamatan yang kekal, namun sangat bergantung kepada orangnya, saudara. Jadi kalau saudara-saudara mengikuti pengajarannya Stephen Tong, itu namanya pengajaran Calvinis, sekali selamat selamanya selamat. Walaupun dia murtad, katanya selamat. Nah ini yang tidak benar di sini, saudara. Murtad kok selamat? Enggak, saudara. Tapi pengajarannya daripada Arminianisme seperti gereja kita, itu karya keselamatan itu memang Yesus. Namun buah keselamatan itu harus juga dilakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Amin. Karena yang dihadapi itu tadi, esok dili, sore tempe, besok dari mana? Tempe bosok. Dan makanya pemahaman tentang keselamatan ini itu harus dengan ketaatan dan kesetiaan. Keselamatannya itu gratis. Nah kalau ketaatan dan kesetiaannya itu adalah buah daripada keselamatan, saudara dikasih. Namun masalah berkat, masalah hidup yang semakin nyaman, semakin diberkati, semakin dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketika kita membutuhkan semuanya itu sudah ada, itu butuh namanya bayar harga, saudara dikasih. Jadi istilah berani bayar harga kita gunakan untuk menggambarkan satu pengorbanan atau satu usaha yang harus kita lakukan. Begitu juga dalam diri kita, apapun yang kita inginkan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu, ada harga yang harus dibayarkan. Hampir dapat dikatakan tidak ada yang gratis
Hanya keselamatan di dalam Yesus saja yang gratis, yaitu percaya, menerima, dan ikuti. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang kita inginkan? Kita berdoa itu termasuk bayar harga. Aneh. Ya bayar. Itu termasuk bayar harga. Bayar harganya gimana doa? Tuhan, ya Bapa kami yang ada di dalam surga dan lain sebagainya, kemudian kami membutuhkan ini. Amin. Enggak, saudara. Elia siap bayar harga ketika dia harus melakukan firman Allah. Amin. Dia berdoa sampai 7 kali. Mungkin doanya tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah itu adalah bagaimana dia harus nyuruh hujannya untuk naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Lah kenapa sampai 7 kali? Berarti hujannya itu naik minimal 6 kali, saudara. Ya kan? Doa pertama naik pertama, doa kedua naik kedua, doa ketiga naik ketiga, doa ke-6 naik yang ke-6, ke-7 dia berdoa sudah tidak perlu naik lagi. Ya ya. Jadi ada harga yang harus dibayar. Banyak orang percaya firman Allah ya dan amin. Maka kalau saya mendengar firman Allah dan kemudian saya lakukan, saudara-saudara, itu baik. Tapi kita harus mengerti konteks ceritanya. Mereka sudah sepanjang malam melayani Tuhan, saudara. Mereka sepanjang malam berada di perahu. Walaupun dalam keadaan capek, Yesus minta supaya dia diutamakan untuk khotbah di atas perahu. Dan mereka siap. Setelah pelayanan Yesus sudah selesai, baru dia berkata, tolak ke tempat yang dalam, tebarkan jarakmu seberpanjang. Mujizat terjadi. Banyak orang Kristen percaya kepada mujizat, tapi tidak mau bayar harga, saudara. Saudara jelas? Nah, disinilah pentingnya. Saudara, apa yang inginkan? Kalau yang butuhkan, Tuhan pasti mencukupi. Amin. Tapi yang Anda inginkan, harusnya kita siap bayar harga. Pertanyaannya adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin kita selesaikan di hidup ini. Apakah highest calling atau panggilan terbesarmu? Apa yang mau kita capai? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, siapkah kita dengan harga yang harus kita bayar untuk hal tersebut? Harga dari sebuah janji Tuhan atau hadiah dari Tuhan yang ingin Dia berikan kepada kita itu sangat mahal. Paling enak saya kasih contoh. Tuhan itu ingin memberkati Yusuf, sehingga dari kecil Yusuf sudah dikasih mimpi, ya kan? Walaupun kita ngerti mimpi itu ada 3 sumbernya. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari setan atau iblis, dan yang ketiga itu dari memori kita, angan-angan kita. Ringkasnya, Yusuf ini dapat mimpi dari Tuhan, ya kan? Sampai berkali-kali. Namun saudara-saudara, itu tidak secara otomatis terjadi. Yusuf harus siap bayar harga. Ya bayar. Salah satu bayar harganya adalah
karena cerita mimpinya, sehingga dia cerita, dia menjadi orang yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara ini kasih. Sehingga terjadilah penerapan ketika Yusuf mencari saudara-saudaranya yang sudah beberapa hari atau beberapa minggu tidak pulang. Yusuf ini sama saudara-saudaranya ditangkap dan kemudian dimasukkan ke pergi sumur, saudara. Mungkin Yusuf menolak, namun itu adalah bayar harga konsekuensinya, saudara. Yusuf tidak akan punya cerita di Alkitab kalau dia kemudian marah dan membunuh saudara-saudaranya. Tidak mungkin dia akan mengalami pengalaman seperti itu. Apalagi dia berkata, Tuhan, aku ini kan orang baik-baik, kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Saudara, dia berdasar di dalam. Tidak mungkin, saudara. Sebab itu seluruh isi firman Tuhan dalam Alkitab itu sebenarnya berisi bagaimana proses mengikut Kristus dan menikmati setiap langkah atau fase dalam hal mencapai atau menerima janji Kristus dan sampai menjadi nyata di kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sebagai umat pilihan itu memiliki privilege untuk menerima janji. Privilege itu seperti otomatis kita menerima janji-janji Tuhan. Dan setiap pribadi itu janjinya berbeda. Begitu kita menerima keselamatan, maka kita akan diangkat sebagai hak, diangkat untuk memiliki hak sebagai ahli waris, dan menerima janji Tuhan yang sudah ada pada kita. Tetapi sebagai ahli waris, kita harus melakukan kewajiban kita supaya warisan itu jatuh di tangan kita. Nah, kalau sudah kita tahu sebagai ahli waris kemudian kita minggat, ya tidak mungkin jadi kenyataan. Ya banyak, saudara ingin berkata. Jadi hari ini kita akan bahas yang pertama. Bayar harga artinya adalah suatu konsekuensi atau akibat atau dalam arti yang negatif sebagai risiko dari suatu hal yang ingin kita capai atau kita dapatkan. Saudaraku, misalnya contoh, saudara yang gemuk ingin kurus, harga yang harus dibayar apa? Diet. Bukan diet kutil, bukan saudara. Diet makan, saudara. Ini apa ya? Yang biasanya ngemil dikurangi. Kalau yang sudah kurus tidak usah diet. Nanti saya takutkan hanya tulang yang kelihatan, saudara. Nanti saya terpaksa menjadikan diri saya jadi hestia, bernubuat supaya tulang itu bisa dipenuhi dengan urat dan daging. Selain diet makan, ngemil, dan juga ngatur makannya ini, saudara. Dan harga yang harus dibayar juga lebih sering olahraga. Amin. Itu harga yang harus dibayar. Ingin pintar, harga yang harus dibayar apa? Lebih banyak kita belajar dan baca buku. Saudara-saudara tidak bisa pintar gara-gara mimpi, saudara-saudara. Iya kan? Saudara akan pintar bila kita belajar dan baca buku. Saudara-saudara di kamar tidur saja,
siapa tahu besok mimpi terus jadi pindah. Saya sepanjang 60 tahun ini tidak pernah melihat kesaksian yang sedemikian. Walaupun banyak pendeta yang berdoa, Tuhan, Engkau pakai Johnson, saya ingin merendahkan diri dan dipakai Tuhan seperti Johnson. Sampai hari ini tidak ada yang menjadi kenyataan. Apalagi mimpi. Ya, ingin jadi pemurid yang suka memuridkan harus belajar untuk memuridkan, mengenal orang lain. Jadi tidak bisa secara otomatis pasti seperti itu. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang harus kita terima itu adalah janji Tuhan itu sendiri juga. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya, kita hanya menerima saja janji tersebut. Setelah janji tersebut itu kita miliki, kita dapatkan dari Tuhan, dan janji itu biasanya tertanam dalam hati kita. Dan apa yang harus kita kerjakan? Siaplah untuk membayar harga. Apakah bayar harga itu Alkitabiah? Atau mengapa ada istilah bayar harga dalam mengikut Kristus? Bayar harga ini bukan sekedar pengorbanan dan konsekuensinya, tetapi berbicara mengenai keutamaan hidup kita adalah dari Kristus. Bicara pengorbanan itu jelas Yesus itu namanya kayu salib. Ya apa ya? Saudara-saudara ngerti, memahami bahwa Yesus sebelum dia dipakukan di kayu salib, dia sudah punya namanya prinsip hidup salib. Apa itu? Ya seperti doanya Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ngerti ya? Maksud saya ya, saudara. Nah, prinsip hidup seperti inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Hukum kasih itu jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal tubuhmu. Kalau ditarik mundur, hukum ini berbicara mengenai keutamaan hidup kita, itu adalah Kristus. Atau prinsip hidup kita itu adalah salib, saudara. Oleh sebab itulah bila kita paham tentang prinsip salib, ketika kita membangun rumah tangga, kita ngerti prinsip salib ini, keluargamu pasti akan menjadi nyaman. Keluargamu pasti akan diberkati Tuhan. Karena sesuai dengan prinsip yang Tuhan berikan. Cinta itu memunculkan suatu pengorbanan. Tuhan cinta kepada kita, Ia rela mati bagi kita. Jika kita cinta kepada Tuhan, apa yang kita lakukan bagi Dia? Kalau kita cinta sama istri, yang bapak-bapak sering kali bapak-bapak please ngalah. Itu apa enggak? Pak Busro gimana? Ya. Oh ya, puji Tuhan, saudara. Saya yakin karena tidak mungkin ada padu di rumah. Yang ada adalah bersatu padu. Nah, padunya ini bukan dipisah, tidak pakai koma.
kompak saudara yang kasih di dalam Tuhan. Nah, disinilah kita lihat ibu-ibu juga begitu. Bukan karena dalam keluarga bapak harus ngalah, ibu yang menang. Tidak kayak gitu saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak seperti itu. Untuk supaya hidup keluarga kita itu penuh dengan damai, kita harus belajar memberikan pengorbanan. Kalau hanya sebagian, ya sekarang saya siap berkorban. Yang satu itu diberkati, senang. Yang satu diberkati, namun jadi senang saudara. Iya benar. Yang satu menjadi gemuk, yang satunya soyo langsing saudara. Ya benar. Jadi saudara-saudara, sebenarnya sepintas lalu kita bisa melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang diberkati. Biasanya mereka sering tertawa bersama. Namun kalau yang satu di sini bersemut, di sini senang banget, itu tetap bukan keluarga yang harmoni. Kenapa? Tidak mengikuti prinsip ilahi. Masalah berani bayar harga ini adalah prinsip hidup Allah dan ketertinggalannya itu seperti itu saudara. Nah, kita sebagai orang Kristen paham tentang ketertinggalannya ini, maka kita harus siap untuk menerapkan prinsip bayar harga di keluarga kita. Saya tidak bahas keluarga lagi, saya mau pindah. Yesus punya tujuan dan visi ketika dia ada di bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Ada harga yang harus dia bayar untuk sebuah visi yang harus dia selesaikan, yaitu mati di kayu salib. Tuhan Yesus di sini mengajarkan pada kita mengenai bayar harga untuk mencapai suatu keinginan, untuk mencapai suatu jawaban doa ataupun mujizat, visi atau apapun juga yang ada di dalam hati kita. Namun sayang, banyak di antara kita yang ngerti, namun sangat berat untuk melangkah dalam hal ini. Mungkin kita tanya, harga apa saja yang harus kita bayar? Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyandang dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sepintas kita tidak kelihatan ada huruf kecil, saya kasih huruf kecil itu 3 bagian. Yang A, ia harus menyangkal dirinya. B, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi prinsip ini bisa dikatakan menyalibkan kedagingan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari 3 pokok tadi saya mulai mencoba untuk merenungkan, saudara, apa yang harus kita bayar harga, yaitu memberikan prioritas pada Tuhan dan pekerjaannya. Saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang siap bayar harga, tahun 2021 akan mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Karena terlalu banyak orang Kristen, aku Kristen, ya yang salah. Aku Kristen, ya yang orang masalah.
Saudara. Aku Kristen, iya, yang tentrem, saudara. Tapi kalau ada pilihan yang lain, dia tidak memberikan prioritas kepada Tuhan. Nah, ini yang jadi bencana buat orang Kristen. Saudara. Kenapa? Dia anggap Tuhan itu hanyalah tukang tambal ban. Jadi kalau bocor baru datang. Saudara. Kalau tidak bocor, dia bisa berjalan sendiri. Nah ini saudara. Sehingga apa yang kau inginkan tidak terjadi. Apa yang kau harapkan tetap menjadi pengharapan. Apa yang kau sudah impi-impikan supaya jadi kenyataan, yang jadi hanya impian. Saudara pilihlah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mumpung masih tanggal 1, saya beritahu, siap bayar harga, engkau akan menikmati semua berkat ilahi akan bercurah dari hidup. Sebab itu prioritaskanlah pada Tuhan dan pekerjaan. Yang kedua, sebagai orang Kristen, itu saya terjemahkan di sini, komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Seringkali kita terjebak dalam kehidupan ini. Apa yang kita ingin lakukan tidak diinginkan Tuhan, tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan itu kita tidak lakukan karena tidak kita ingin lakukan. Saudara lihat, saudara. Disinilah kita harus belajar melakukan, berkomitmen melakukan apapun juga bila Tuhan suruh. Masih ingat kesaksiannya Pak Petrus I yang ketika mau membangun stadion yang besar itu, dia disuruh Tuhan untuk membantu gereja yang kecil, dan kemudian dia keluarkan sampai kalau nggak salah 100 juta. Ketika dia berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan tidak akan tinggal dia. Dia berkati Petrus Agung secara luar biasa. Saya sudah lihat ke sana, nonton bangunannya luasnya. Kalau di Semarang harga tanah aja mahal banget. Saudara. Makanya ada adiknya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Saya ketemu di Wanen. Semanu Pacarjo. Saya lihat di sana ada orang pakai apa namanya? Bukan baju belangkon. Pakai baju itu ada di dekatnya gua gerubuk. Saya tanya, karena dia perbaiki, dan kemudian saya tanya, selamat siang Pak, ya ini bangun ini untuk apa ya? Dia cerita bahwa dia adiknya Sri Sultan, masih adik, dan dia ngomong, saya saat ini jual rumah saya yang di Jakarta itu beberapa tahun ini, 10 tahun yang lalu, dan saya dapatkan uang 4 miliar. Uang saat itu saya lihat cukup besar. Terus dia ngomong, kalau saya belikan di Jakarta, paling saya dapat rumah kecil. Makanya saya belikan tanah di sini. Saya dapat berapa hektar. Nah terus tujuannya, saya mau bangun tempat wisata dekat Gua Gerubuk. Makanya muncul wisata Gua Gerubuk, yaitu kita dari atas turun pakai tali,
bukan melorot loh saudara, ya. Dan bukan itu talinya dibuat kayak anak tangga, bukan. Jadi sementara itu dia diikat di sini, terus di sini ada kayak apa namanya, kayak besi gitu, alam besi. Dia turun, dia tidak mungkin singgolan dengan dinding. Nah dia turun, itu ada dua tali yang ikat dia, tali yang kuat itu untuk pegangan. Jadi kemudian orang ini diturunkan, yang atas ngulur talinya. Saat itu saya kalau nggak salah dengar wisata di sana itu 850.000. Dia bangun air, penampungan air yang cukup besar, dan yang dia buat begitu bagus. Jadi di sini juga lihat, ya, memang harus kita bayar harga. Terus dari ayat tadi, yang ketiga itu kerelaan dan keberanian untuk kehilangan kenyamanan hidup. Jadi seringkali tempat-tempat yang nyaman atau kondisi yang nyaman, Allah izinkan masalah itu terjadi supaya kita berani bayar harga untuk hidup yang lebih baik. Saudara terima kasih. Awal saya ke sini, Pak Petrus Suwondo bekerja sama dengan saudaranya, yaitu Bapak Guntung Joyo, bersepakat mereka membantu setiap hamba Tuhan yang baru pelayanan di wilayah DIY dengan 15 kilo beras dan uang 25.000 besar. Saya sudah menikmati itu kira-kira setahun, namun ketika terasa bahwa pelayanan itu mulai dikendalikan oleh beliau yang ada di Jogja, saya memutuskan untuk menghentikan diri menerima bantuan itu. Sehingga berikut sampai ada persekutuan doa Natasha, persekutuan doa persaudaraan, persekutuan doa yang dulu di Alifia, yang di Bosi sama yang punya Natasha itu. Jadi setiap pertemuan hamba Tuhan di Sanoni di Sekret, saya sudah mengundurkan diri, tidak mau. Memang kalau kita ingin mengutamakan Tuhan, itu kita jangan mengandalkan hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itulah pemahaman saya, kita harus belajar melepaskan diri dari keterikatan atau kepemilikan duniawi. Sebab Tuhan berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi di sini pertanyaannya, sudahkah kita melepaskan diri dari semua hal yang duniawi? Memang belum, belum. Masih makan kan? Saudara punya kasih, dan kita masih butuh duit kan? Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi fahamilah,
Kita ingin datang ke dunia ini dengan telanjang dan pulang juga dengan telanjang. Jangan mau diikat hal-hal yang duniawi, saudara. Semua itu adalah sarana atau alat, bukan apa yang kita, bukan tujuan kita. Termasuk uang itu adalah alat. Jangan kau jadikan dia itu tujuan. Apalagi dia ketika menjadi tua, dia akan menjadi sangat kejam dan dia sangat menyiksa kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, contohnya bapaknya mati, anak-anaknya juga rebutan warisan sehingga mereka saling bunuh-membunuh. Apakah bukan itu harta duniawi yang menjadi tuannya? Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebab itu marilah kita belajar untuk berani bayar harga. Saudara yang kasih, Tuhan berkata, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Jadi kalau di sini kita lihat untuk ikut Tuhan, supaya kita benar-benar mengikuti Tuhan, itu kita harus pikul salib dulu. Salibkanlah segala yang duniawi, lepaskanlah dirimu dari dosa dan hiduplah sebagai murid Kristus. Lakukan sekarang, jangan menunda-nunda dan jangan banyak alasan. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi yang mau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Untuk ibadah pun di sini banyak orang yang sudah harus membayar harga untuk terselenggaranya ibadah. Satu, tempat harus dibersihkan. Dua, pemusik dari semalam sudah latihan. Ya kan ya? Sound leader singer sudah kumpul di sini. Ada yang dari jam 7, setengah 7 dan pulang saya lihat sampai setengah 10. Karena pengen dia mengadakan ibadah yang terbaik. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih, ayo kita mau bayar harga. Kita ingin tempayan yang berisi air itu berubah menjadi air anggur. Itu tidak bisa terjadi seketika itu juga. Tanpa pelayan-pelayan itu disuruh oleh Ibu Maria supaya diisi dengan air sampai penuh. Lah sebab itulah lakukanlah bagianmu. Selanjutnya Tuhan akan lakukan bagiannya. Bagaimana upah mengikut Yesus? Matius 19:27-30 mengatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 28 jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu telah mengikut aku, akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 orang, ke-12 suku Israel. Jadi kalau kita lihat di sini, kita diangkat Tuhan bersama dengan Tuhan sebagai hakim. 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi kalau punya ayah ibu, ketika kita siap untuk bayar harga, Tuhan akan berikan ganti 100 bapak, 100 ibu. Saya mengalami saudara.
Saya tinggalkan warisan saya, Tuhan siapkan warisan dari orang yang saya kenal, saudara. Tapi bukan ayah dan ibu kandungmu, bukan, saudara. Tidak hanya sekali. Jadi apa saja yang kita tinggalkan, Tuhan di surga tidak akan tutup mata dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, akan itu bukan berarti besok kelak kalau kita sudah mati. Nah, akan itu adalah proses yang ketika kita siap untuk melakukannya, itu akan terjadi. Itu artinya kairos. Kairos itu hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Jadi selagi kita ada di dunia ini, Tuhan siap berikan hidup yang kekal. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bukan berarti terus tidak mati. Ada yang kayak gitu, dia akan diubahkan dan tidak akan mati. Tapi ada juga yang mati, namun bukan mati dalam kekekalan. Dia akan segera dibangkitkan Tuhan hidup dalam. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, disinilah kita harus mengerti dengan jelas, sehingga apa yang kita bayangkan itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kalau enggak, hati-hati, engkau hidup tidak akan berbeda jauh. Apalagi di tahun 2021 ini, Eropa sudah tutup, saudara, karena ada yang 2 minggu dia lockdown, ada yang 2 bulan lockdown, saudara. Dan Indonesia masuk ke dalam krisis yang lalu 2020 itu pakai anggaran 2019. 2020 sehubungan dengan krisis pendapatannya menyusut banyak, dan ini yang akan dipakai 2021. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti engkau akan mengalami kesulitan besar. Orang ngomong COVID berhenti di tahun 2021, itu pengharapan dan doanya. Tapi kenyataannya mungkin COVID-19 bisa berhenti, tapi akan muncul COVID yang ke-20. Kenapa? Sekarang sudah mulai nyebar begini yang baru, yang cukup mengerikan, saudara. Jadi tidak bisa tidak kita menghindari semua hal itu. Kita harus belajar melangkah bersama dengan Allah. Ketika kita melangkah bersama dengan Allah, kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Sebab Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 ayat 25, atau mungkin terbalik, ibadah adalah soal yang utama. Oke? Nyanyinya itu sudah kita kenal, nyanyi nyabeti, 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 bahkan utomo, haleluya, Gusti amberkahi roti lan banyu niro. Terus di sini tidak ada yang tahu lagu itu?
Saya yakin tahu. Pak Joko tahu nggak? Baru dengar ini. Waduh, berarti saya sudah termasuk jadil banget. Kata-kata berikutnya adalah leloro serno engkenahiro. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu meski orang lain mencela atau mengejek, kita tetap harus melakukan kebenaran. Amin. Tidak terpengaruh dengan orang lain yang mencegah kita untuk melayani Tuhan. Sebab kita tahu ketaatan kepada firman pasti berbuah manis, walaupun prosesnya penuh lika-liku dan mungkin kepahitan dan terkadang sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Tapi firman Allah pasti menang. Saudara kasih di dalam Tuhan, berani bayar harganya, dan Anda pasti menikmati semua berkat Tuhan. Dan berkat itu nyata berlimpah. Jadi kita melihat, kita mengerti, mengutamakan Tuhan itu akan membuat kita diberkati. Mengutamakan Tuhan itu akan membuat kita tersingkirkan dari semua bencana, bahaya ataupun wabah, sakit, penyakit. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan satu lagu dan kemudian kita siapkan untuk berjalan suci. Ku ada, bagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan.